Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Science and Research kelas 8 akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan protein, amilum, dan lemak pada makanan. Tujuan kami yaitu untuk mengetahui adanya protein, amilum, dan lemak pada makanan. Rumusan masalah kami merupakan malnutrisi, yakni ketika seseorang mengalami ketidakseimbangan gizi pada tubuhnya. Penderitanya akan mengalami berbagai keluhan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi tubuh. Malnutrisi bisa terjadi pada siapapun, namun umumnya terjadi pada balita dan lansia. Malnutrisi biasanya dikaitkan dengan kekurangan gizi, namun tidak hanya kekurangan gizi, kelebihan gizi pun bisa disebut sebagai malnutrisi. Latar belakang. Angka malnutrisi di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6% berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan pada tahun sebelumnya, yaitu 24,4% dan di tahun 2021. Namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Contoh kasus, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang memiliki berat badan hanya 13 kg. Dengan kondisinya saat ini, anak tersebut diketahui belum bisa bicara, kesulitan berjalan, hingga harus mengesot saat pindah tempat. Selain itu, dilihat dari penampakan fisiknya, tubuhnya kelihatan kurus, kering, dan hanya menyisakan tulang serta kulit. Kondisi tersebut sungguh liris dengan tengah gemerlapnya perkembangan zaman masih ada di kisah seperti ini. Zat makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak diperlukan sebagai sumber tenaga untuk tubuh. Makanan seperti karbohidrat mengandung amilium dan glukosa, sementara ikan dan ayam mengandung protein dan lemak. Nutrisi makanan penting untuk tumbuh kembang anak karena memberikan energi, bahan pembentukan sel, dan perlindungan nutrisi. Terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Kekurangan nutrisi bisa menghambat pertumbuhan anak. Protein adalah senyawa kompleks dari asam amino yang terkait melalui ikatan peptida, berperan penting dalam kehidupan untuk struktur penyimpanan, transportasi, pergerakan, dan pertahanan. Strukturnya mencakupi sekunder, tersier, dan kuarter, serta dibagi menjadi fibrosa dan globular. Protein dibedakan menjadi sederhana dan majemuk berdasarkan elemen penyusun. Lemak atau lipid adalah senyawa organik heterogen yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan kadang-kadang fosforus dan nitrogen. Lemak adalah zat hidrofobik yang sukar larut dalam air, dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Pada makanan yang kita amati adalah semua jenis makanan yang mengandung protein, lemak, dan amilum. Metode penelitian. Kita menggunakan metode penelitian eksperimen dengan mengeksperimentasikan makanan dan mengamati perubahan yang terjadi pada makanan. Alat: 1 lembar kertas minyak, gunting, 2 lembar plastik mika, sendok teh, tisu, lap sarbet, semprotan cairan pembersih, bontin bol, pipet. Bahan: keju, nasi matang, plain yogurt, bruret, dan lugol. Variabel terikat, contohnya bruret dan lugol. Variabel bebas, contohnya makanannya. Variabel kontrol, banyaknya makanan yang ditaruh di mika dan banyaknya bruret dan lugol yang diteteskan. Langkah kerja. Pertama, letakkan bahan makanan yang akan diuji coba di atas kertas mika satu persatu sebanyak 1 sendok teh. Pastikan ada sedikit jarak di antara satu makanan dengan makanan yang lainnya. Kedua, setelah semua bahan makanan tertata di atas kertas mika, teteskan biuret sebanyak 5 tetes menggunakan pipet atau alat penetes cairan kimia. Ketiga, tunggu selama 30 hingga 60 detik
Lalu amati perubahan warna pada makanan. Keempat, ulangi lagi langkah pertama dengan meletakkan bahan makanan yang baru di atas kertas mika. Pastikan lagi ada sedikit jarak di antara satu makanan dengan makanan yang lainnya. Kelima, setelah semua bahan makanan yang baru tertata di atas kertas mika, teteskan lugol sebanyak 5 tetes menggunakan pipet atau alat menetes cairan kimia. Keenam, tunggu selama 30 hingga 60 detik, lalu amati perubahan warna pada makanan. Berikut adalah hasil pengamatan dari penelitian yang kami lakukan. Hasil analisis kita yaitu yogurt, sosis, kentang, telur, spaghetti, keju, roti, tempe, dan susu berubah menjadi warna ungu yang berarti mengandung protein. Yogurt, nasi, kentang, telur, spaghetti, keju, roti, tempe, dan susu, mie, dan nugget berubah warna yang berarti mengandung amilum. Yogurt, nasi, sosis, kentang, tahu, telur, spaghetti, keju, susu, mie, dan nugget saat dites menggunakan kertas minyak, hasilnya transparan yang mengandung lemak. Jika cairan lugol diteteskan kepada makanan yang memiliki nutrisi, maka cairan lugol akan berubah warnanya menjadi warna biru kehitaman. Dan jika makanan yang memiliki lemak dioleskan kepada kertas nasi, maka makanan itu akan meninggalkan jejak pada kertas nasi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.